Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks. Silakan, Dek. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami tentunya dari Jemaat Fisdak selalu ingin mengucapkan syukur atas lagu-lagu pujian yang seringkali dikirim oleh Saudari Debbie Sianturi. Kami berharap dapat terus menerima kiriman lagu daripada Debbie, dan kita tentunya bersyukur untuk talenta yang Tuhan telah berikan kepada Debbie. Baik, saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita, sekali lagi saya ingin mengundang ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks, untuk dapat buka dalam doa. Silakan, Mi. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, pada petang hari di Amerika dan di Indonesia pada pagi hari, tempat-tempat lain juga pada tengah malam, di
firman di mana-mana saja Tuhan yang mengikuti acara ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, dan kiranya Tuhan berikan kami hikmat akal budi dari surga dan juga kuasa Roh Kudus menempati hati dan pikiran kami, terlebih bagi Pendeta Stephen Rantung yang membawakan akan pekabaran ini. Kiranya Tuhan berkuasai oleh Roh Kudus-Mu dan kami semua boleh dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Berkatilah kami sekalian Tuhan, supaya kami lebih setia dan hidup dekat kepadamu. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan doa ini dengan mohon Tuhan mengampuni kami atas dosa dan salah kami. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak, Mam, untuk doa bukanya. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat kita yang pada minggu ini dengan judul untuk sepanjang minggu, akar-akar kegelisahan. Kita telah mempelajari kira-kira dasar atau hal-hal yang menyebabkan kita gelisah, tidak dapat beristirahat, tidak dapat mendapatkan kedamaian yang sejati yang ada di dalam dunia ini. Dan kita sudah melihat bagaimana keegoisan, ambisi, dan kemunafikan itu telah menjadi akar, ya, yang merupakan manifestasi daripada dosa yang telah menjadi bagian kehidupan atau menjadi bagian kehidupan umat manusia. Pada malam hari ini kita melihat bagaimana caranya. Kita sudah memiliki akar-akar, dan bagaimana kita coba cabut akar-akar tersebut. Ya, operasi apa yang harus kita buat untuk mengobati kanker dosa, yaitu keegoisan, ambisi, dan kemunafikan yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita mencabut akar-akar kegelisahan tersebut. Itulah judul kita pada hari Kamis ini, mencabut kegelisahan. Bacalah pelajaran Sahabat kita nyatakan bagi kita ya. Bacalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Di tengah-tengah kegelisahan kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan agar hati kita tidak merasa terganggu dengan begitu banyaknya hiruk-pikuk kehidupan manusia? Bagaimana supaya hati kita tidak merasa terganggu? Apa kunci yang mengatasi perpecahan, keegoisan, ambisi, kemunafikan, dan yang dapat membawa kita, saudara dan saya, menemukan istirahat yang sesungguhnya? Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 adalah ayat yang sering kita dengar, dan nanti lagi kita akan mendengar, walaupun mungkin ada sudut-sudut lain sedikit yang coba kita bawakan di bagian tambahan kita ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, ini memang ayat-ayat ini sering digunakan untuk apa ya? Pada saat ada kedukaan, pengharapan, dan ini memang tepat ya. Tetapi ini bukan hanya untuk kita pelajari pada saat orang berduka, tapi pada saat kehidupan kita gelisah. Karena ini bukan hanya berbicara tentang kedukaan, tapi pada saat ada kegelisahan di dalam hati kita. Di sini dikatakan ya, dikatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi Thomas lalu bertanya ya, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dia berbicara tentang hal yang literal ya. Thomas, sedangkan Yesus menggunakan istilah figuratif. Ya, jalan keselamatan, tapi Thomas ingin jalan literal ke tempat di mana Yesus akan berada. Lalu kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pelajaran kita katakan, mengatasi kegelisahan selalu harus dimulai dengan Yesus, bukan manusia. Terus terang,
Firman Tuhan katakan bukan dimulai dengan manusia, bukan dimulaikan dengan pendeta atau siapapun. Dimulai dengan Yesus. Ya. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia tahu arah yang benar ketika kita berkelana tanpa tujuan di belantara dunia kita yang penuh dengan media, penuh dengan hal-hal yang membuat hiruk pikuk, yang mengajak, menarik kita untuk mengikuti jalannya dunia. Ya. Dia tahu kita sedang berkelana di dunia seperti itu. Tapi sebagai pemberi hukum ilahi, pelajaran kita katakan, sebagai pemberi hukum ilahi, dia sendiri adalah kebenaran yang dipersonifikasikan. Dan rohnya akan membimbing kita ke dalam semua kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam semua kebenaran. Ketika kita terluka, ketika kita lelah, tidak bertenaga, sakit dan putus asa, dia adalah kehidupan. Bukan sembarangan kehidupan. Dia adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Faktanya, dia, Yesus telah menjanjikan kita hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membinasakan, tapi dia memberikan kehidupan dan hidup yang berlimpah. Yohanes 10 ayat 10. Ini termasuk rumah kekal kita nantinya dan kehidupan kekal, tetapi juga mencakup kualitas hidup yang berbeda. Surga kecil di dalam dunia itu dapat menjadi bagian kita saat kita berlabuh di tempat atau bersama-sama dengan Yesus. Kita memiliki kualitas hidup yang berbeda di dunia ini. Pelajaran kita katakan, Sang Pencipta pasti mampu memberikan yang berlimpah dan tak terkira bahkan sekarang, saat ini. Bukan hanya nantinya, saudara. Kalau Anda lelah, terluka, tidak bertenaga, sakit dan putus asa, saat ini Yesus dapat memberikan kehidupan tersebut bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, adalah undangan untuk hidup dalam satu antisipasi. Ketika kita merasa rendah atau direndahkan, ketika kita disepelekan atau disakiti, Dia, Yesus, mampu menempatkan kita di dataran yang lebih tinggi. Dia dapat mengangkat saudara dan saya. Ketika kita bergumul dengan kegelapan dan dosa, Dia, Yesus, adalah pribadi yang tidak hanya memulai, tetapi juga akan menyelesaikan pekerjaan baiknya di dalam kehidupan kita. Filipi 1 ayat 6. Tidak peduli seberapa buruk hal-hal di dunia ini yang terjadi. Ya memang betul ya. Dan ya mereka bisa, hal-hal dalam dunia ini bisa menjadi sangat buruk. Sangat buruk. Kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Seperti kita ketahui pendeta Samuel Sirurangkir. Ya, pergi ke Medan. Dan tiba-tiba istri dan keluarga mengalami satu berita yang tidak diinginkan. Suami beristirahat di dalam Tuhan. Tidak dikehendaki. Itu hal-hal yang buruk yang terjadi, dapat terjadi secara apa? Tiba-tiba. Dan kita semua dapat alami hal yang sama. Ya, kita semua dapat alami hal-hal yang buruk. Tapi pada saat itu terjadi, lihatlah janji yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Tempat di mana rasa sakit, kegelisahan, dan penderitaan kita, berkabungnya kita, akan dibuang selamanya. Itulah harapan. Itulah harapan yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Dan itu ditawarkan kepada kita semua. Tidak peduli siapa kita. Tidak peduli apa latar belakang kita. Tidak peduli betapa hinanya kehidupan kita sebelumnya atau sekarang. Tidak peduli. Dia dapat memberikan pengharapan kehidupan yang penuh. Bukan hanya nantinya, tetapi juga sekarang. Kuncinya. Bagaimanapun itu adalah apa? Bagi kita adalah untuk tetap datang kepada Allah. Dalam kelemahan kita, jangan kita pikir, aduh Tuhan nantilah saya akan kembali kepadamu kalau saya sudah kuat. Anda tidak akan pernah kuat. Ya, karena kekuatan kita bukan dalam diri kita atau manusia. Harus datang kepada Allah. Jadi jangan kita pernah berpikir datang kepada Allah saat kita sudah sedikit lebih kuat. Tidak. Dalam kelemahan kita, dalam rasa sakit kita, dalam kehancuran kita, dan dalam keadaan umum kejatuhan kita, kita mengetahui bahwa Dia menerima kita. Saudara, seberapa berdosanya kita, seberapa hancurnya, seberapa jahatnya mungkin dapat kita lakukan. Tapi kalau kita sadar, Dia
menerima kita. Walaupun kita mengalami kejatuhan, kehancuran, dan hal-hal tersebut. Itulah rahmat. Itulah rahmat. Rahmat itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Rahmat itu sesuatu yang kita terima. Sesuatu yang diberikan kepada kita. Dan mengapa kita harus percaya bahwa kita telah diberikan hal tersebut jika kita mencarinya dalam iman. Inilah ya, kegelisahan obatnya adalah apa? Iman. Nanti kita akan lihat ya. Bacalah Yeremia 3:22. Apa yang Tuhan minta agar kita lakukan, dan kemudian apa yang akan Dia lakukan sebagai tanggapan bagi kita yang meminta sesuatu padanya. Apa itu? Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Ya, inilah kami. Ya, ini yang dapat kita lakukan. Kita, saudara, inilah saya Tuhan. Inilah saya. Saya datang kepadamu. Sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Saya datang mengakui kesalahan-kesalahan saya. Bertobat. Dan Dia akan apa? Menyembuhkan saya. Menyembuhkan saudara. Menyembuhkan kita semua. Yeremia 3 ayat 22. Pikirkan tentang kata-kata Yesus. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Apa yang seharusnya hal ini katakan kepada kita tentang betapa pentingnya, betapa sentral dan pentingnya janji kedatangannya yang kedua kali, khususnya bagi kita sebagai orang Advent, ya, yang mempercaya, yang kata Advent itu percaya apa ya? Kedatangan Kristus yang kedua kali ya. Dengan pemahaman kita tentang kematian, mengapa janji kedatangan kedua kali itu berharga? Karena disitulah saat kita dibangkitkan, Tesalonika katakan, pada saat kita dibangkitkan, saat ini kita akan beristirahat. Ya, kita semua, jika Yesus belum datang, kita akan beristirahat. Kita akan tidur. Tapi saat tanda dibunyikan, pada saat kita membuka mata, kita lihat Yesus di awan-awan. Kita bertemu kembali dengan Dia. Itulah kedatangan kedua yang begitu berharga. Tapi mari kita lihat. Pelajaran kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 bukan hanya bagus untuk kita bawakan saat ada kedukaan, saat ada yang meninggal di antara kita. Tapi mari kita lihat, kita itu juga dapat terjadi saat kita berduka oleh sebab kita disalahkan atau oleh sebab kesalahan kita, oleh sebab dosa-dosa kita, oleh sebab pelanggaran-pelanggaran kita, atau orang yang melukai hati kita. Nah, inilah kita lihat bagaimana konteks dari Yohanes 14 ayat 1-6 itu keadaan murid-murid yang dalam kegelisahan. Ya. Yesus sudah menyatakan tentang apa? Yudas yang akan meninggalkan Dia. Dan Yudas bahkan saat itu dalam Yohanes 13 ayat 18 sampai 30 ya, sebelum Yohanes 14, Yudas bahkan sudah pergi untuk menjual Yesus. Wah, murid-murid sudah semakin resah. Kemudian Yesus katakan apa lagi? Yesus katakan, aku akan pergi. Aku akan pergi dari engkau, dari kalian, dan kalian tidak akan tahu kemana aku akan pergi, atau di mana aku pergi, kalian tidak akan berada di situ. Ini sangat menggelisahkan, sangat mengecewakan murid-murid yang sebelumnya pikir, siapa yang akan berdiri di kiri dan kanan Yesus, yang duduk di samping kiri dan kanan. Yesus katakan, aku akan pergi. Nah, kalau Yesus pergi, saya mau duduk di mana nanti? Itulah kegelisahan keadaan yang tidak menentu yang mereka alami. Dan bukan itu saja. Yesus bukan hanya berkata, aku akan pergi. Dalam Yohanes 13 ayat 33, Yesus katakan apa? Kalian justru juga yang akan tinggalkan aku. Dan Petrus katakan, nggak mungkin Tuhan. Lalu Tuhan katakan, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Yohanes 13 ayat 36 ayat 38. Dan inilah yang menyebabkan kegelisahan, keresahan, keadaan yang tidak menentu, harapan-harapan yang hancur, ya, harapan-harapan yang hancur ya. Kalau ada waktu untuk istirahat, mungkin tidak lagi bisa istirahat karena apa? Terganggu sekali pikiran murid-murid tersebut. Kegelisahan menaungi hati dan diri mereka. Tapi di tengah-tengah kegelisahan tersebut, di tengah-tengah keadaan yang berat tersebut, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1. Setelah dia katakan tentang hal-hal di atas itu ya, yang tertulis dalam Yohanes 13, Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Ada kata negatif di sini, jangan. Jangan gelisah hatimu. Let not your heart be troubled. Jangan sampai apa? Terganggu. Jangan ada yang mengganggu kehidupanmu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah
dan percayalah juga kepadaku. Ada hal yang negatif, tapi ada obat terhadap yang negatif. Suatu hal yang positif. Yang negatif itu apa? Kegelisahan. Obatnya apa? Iman. Obatnya itu percaya. Ya, kalau kita berada dalam kegelisahan kehidupan, pekerjaan yang tiba-tiba hilang karena Anda tidak mau bekerja pada hari Sabat, Anda tidak mau melanggar firman Tuhan, Anda dipecat, Anda mengalami kedukaan, Anda ditinggalkan oleh kekasih Anda, oleh suami atau istri, Anda gelisah. Anda akan mengalami kegelisahan. Tetapi obat daripada kegelisahan, Yesus katakan apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya pekerjaan aku akan berikan. Percaya aku tidak akan biarkan engkau. Ya, percaya engkau mungkin kehilangan orang-orang yang kau kasih. Oleh sebab mereka Tuhan izinkan beristirahat. Tapi aku tetap ada. Aku tidak meninggal. Aku tidak tinggalkan kamu. Suamimu, istrimu mungkin meninggalkan engkau. Tapi aku tidak tinggalkan engkau. Percaya. Ya. Dan Yesus ingin katakan, aku lebih daripada apapun yang manusia telah lakukan. Siapapun yang telah tinggalkan engkau. Aku lebih daripada mereka. Aku lebih dari mereka. Itulah sebabnya Yesus katakan, percaya kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah, Yesus bukan katakan ini, pada saat dia berkata ini, bukan dia secara apa? Kuat-kuat iman ya. Atau seperti kita sering kali ya Pak ya, pada saat orang berduka, kami turut berduka cita. Seringkali kita itu saja mungkin dapat kita katakan ya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan ya. Tetap beriman. Nah, Yesus dia mulaikan dengan apa ya? Dia mulaikan dengan satu hal yang general, satu hal yang umum, percaya iman, tetap iman yang beriman. Tapi kemudian Yesus pergi ke hal yang spesifik, sangat spesifik. Ya, hal-hal yang sangat spesifik. Apa itu? Kelanjutan daripada Yohanes 14 ayat 2 sampai seterusnya ya. Kita lihat hal-hal yang spesifik. Ada 4 hal spesifik yang Yesus sudah pastikan untuk berikan kepada kita. Yang pertama, dia memberikan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi diulang-ulangi, tempat apa? Tempat tinggal, tempat bagimu, tempat. Ya. Tempat. Dan dia katakan tempat ini banyak. Bukan dikatakan, oh di rumah Bapakku itu ada tempat tinggal. Oh ada berarti ya mudah-mudahan mudah-mudahan kita datang yang pertama supaya first come, first serve. Kita pikir begitu ya. Kalau kita mau datangi suatu tempat ya ada tempat. Mudah-mudahan kita yang duluan datang supaya jangan sampai kalau terakhir sudah tertutup tempatnya. Tapi Yesus memberikan satu kepastian bahwa tempat yang dia sediakan itu banyak. Artinya banyak adalah apa? Bukan beberapa tapi cukup untuk siapa saja. Banyak. Jadi dia memberikan asuransi di sini, jaminan yang diberikan. Dia dapat katakan, Yesus penulis Yohanes dapat saja katakan yang apa Yesus katakan, di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Tanpa perlu kata banyak. Tetapi dibuat kata banyak adalah jaminan bahwa siapa saja yang percaya, siapa saja yang beriman, ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Nggak harus kita nggak harus kita berebutan supaya bisa dapat tempat. Nggak perlu khawatir, ada banyak. Kalau kita sering ada ya, pada saat kita ke pesta, jangan khawatir saudara, ada banyak makanan. Problem. Kita akan tenang ya. Hati kita gelisah karena seringkali kita melihat bahwa tempat itu terbatas. Tapi pada saat Yesus berkata tempatnya itu banyak, artinya tidak terbatas. Cukup untuk semua. Kalau dalam pesta bahkan makanan ini cukup, bahkan bisa untuk dibungkus pulang, saudara-saudara. Bisa untuk pulang. Itulah arti kata banyak. Jadi ditekankan sekali di sini apa? Kata banyak untuk apa? Untuk menyatakan jaminan berlebihan. Tempat itu berlebihan. Ya, tempat bagimu. Ya, jadi dikatakan ini apa? Secara spesifik Yesus katakan tempat bagimu itu banyak. Dan bagi mu-nya itu siapa ya? Bagi para pengikut, bagi para murid-muridnya, bagi para umat-umat manusia yang percaya kepada dia. Karena umat manusia yang tidak percaya tentunya tidak mau pergi ke tempat Yesus. Mereka lebih suka mungkin ke tempat yang lainnya.
Tuhan sudah tawarkan tempat bagi umat manusia, tapi ada umat manusia yang memilih untuk tidak pergi ke situ. Ya, Tuhan tidak bisa paksakan kepada mereka. Tetapi di tempat ini adalah kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Yesus katakan apa? Banyak jaminan apa? Berlimpah tempat tersebut. Itu spesifik yang pertama. Jadi jaminan pertama yang spesifik ya, supaya kita percaya, jangan khawatir, jangan gelisah. Ya, nggak perlu rebutan, nggak perlu was-was, nggak perlu cemas-cemas. Tempat itu banyak. Yang kedua, dikatakan apa? Yesus sendiri yang akan membawa. Dan apabila dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Kamu pun berada. Ya. Aku akan datang kembali. Pertama-tama kita lihat ya. Jadi Yesus yang datang. Yesus yang akan, ini jaminan lagi ya seringkali. Seringkali kita dengar ya, mungkin ada saudara-saudara Anda di Amerika, mungkin katakan kepada Anda, misalnya Anda di Indonesia ya, yang suka untuk Amerika. Mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat, di Amerika katakan, datang saja, nanti kita sediakan tempat bagi kalian lah. Ya, untuk berapa bulan pertama, kami sediakan tempat. Ya. Tapi itu artinya apa? Ya kita usahakan sendiri dong, kita cari tiket sendiri atau cari visa sendiri ke Amerika, cari apa? Cari visa sendiri ke Amerika, cari tiket sendiri. Tapi Yesus tidak tunggu kita di surga, lalu kita berusaha untuk cari visa dan tiket ke surga. Tidak. Yesus itu bagaikan orang yang dia sudah memberikan jaminan tempatnya itu banyak, tapi lebih daripada jaminan tempatnya banyak, dia sendiri yang akan datang menjemput. Ya, dia yang akan datang membawa atau apa? Menjemput. Dengan kata lain, bukan kita yang berusaha pergi ke tempat yang Ia sediakan, tapi Ia yang akan datang. Ia yang menjemput. Usaha aktif itu Dia yang lakukan dan bukan usaha kita. Kalau orang di Amerika mungkin katakan, nanti datanglah ke Amerika, nanti kita siapkan tempatlah di apartemen saya. Tapi Yesus bukan begitu. Dia datang ke Indonesia, lalu dia apa? Dia yang sudah bawa itu stempel visa untuk Anda, lalu tiketnya itu yang dia sudah apa? Dia sudah beli. Ya Anda tinggal ikut-ikut dia. Anda tinggal ikut-ikut dia, karena dia yang berusaha semuanya. Dia yang mengusahakan. Anda tidak perlu cari visa, Anda tidak perlu beli tiket, dia yang akan datang dan dia yang akan bawa ke tempat yang banyak yang dia siapkan bagi kita. Jadi itu lihat jaminan kedua, hal spesifik kedua yang Yesus lakukan itu ini. Dia yang akan mengusahakan. Ya tidak ada usaha kita. Tapi segala sesuatu yang aktif, yang diusahakan adalah Yesus yang buat sendiri bagi kita. Ya, Yesus sendiri yang membawa kita ke tempat tersebut, bukan kita yang berusaha untuk apa? Untuk pergi ke situ. Dan bukan itu saja. Poin ketiga, hal spesifik ya, di mana Yesus akan berada di tempat tersebut. Ya. Ya seringkali mungkin kita dibawa ya, dikatakan apa ya? Pak, kita dibawa ke Amerika lalu mungkin dititip dulu lah di tempat orang lain dulu atau di tempat orang dan lain sebagainya. Tidak. Yesus tidak titip-titip Anda untuk berada di surga. Dan di sini poinnya adalah Yesus akan berada di tempat di mana Anda berada, di tempat tersebut. Jadi Yesus bukan hanya bawa Anda ke Amerika, lalu Anda ya oke lah, saudara sudah tiba di Amerika, nah sekarang usahakan sendiri ya, cari kerja sendiri, cari apartemen sendiri, ya usaha sendiri. Enggak. Yesus bukan itu, dia pastikan Anda berada di tempat di mana dia berada. Dia tidak bawa Anda ke Amerika atau ke tempat yang itu, lalu Anda dibiarkan sendirian. Tidak. Yohanes 14 ayat 3 katakan apa? Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Kamu pun berada. Ini masih seakan-akan berbicara tentang apa ya? Tempat. Tapi ada satu hal yang sangat signifikan. Seringkali kita baca ayat ini, sering kita baca. Tapi mari kita lihat ada satu hal yang sangat istimewa yang pada saat kita merenungkan ayat ini yang begitu indah. Apa itu, saudara-saudara ya? Di sini dikatakan apa? Membawa kamu ke tempatku. Itu berbicara seakan-akan hanya tempat. Tetapi bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya bagus sekali. I will take you to myself. Aku membawa kamu
kepadaku sendiri. Itu bahasa aslinya atau bahasa Alkitab bahasa Inggris ya. I will take you to myself. Bahasa Indonesia apa? Aku membawa kamu ke tempatku. Tapi bahasa yang lebih tepatnya, aku membawa kamu kepadaku. Dengan kata lain, betul di tempat yang pertama, di bagian pertama itu adalah aku menyediakan tempat bagimu. Itu berbicara tentang tempat. Tapi kemudian dari tempat ini, Yesus katakan, aku membawa kamu kepadaku. Ya, membawa kamu ke tempatku, bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya aslinya juga katakan apa? I will take you to myself. Artinya, Yesus membawa kita ke suatu tempat, tetapi di tempat tersebut kita bertemu dengan bukannya place, bukan tempat, tapi apa? Person, Jesus. Di surga, itu betul tempat yang bagus, tempat yang indah, tapi di surga yang lebih indah daripada satu tempat adalah satu oknum, satu person, dan that person is Jesus. I will bring you, I will take you to myself. I will take you to myself. Heaven, surga itu adalah keberadaan Yesus. Nah, kenapa ini penting daripada tempat? Anda mungkin dapat dibawa dari apa ya? Ada orang-orang tua dari Indonesia ya, dibawa oleh anak-anak mereka ke Amerika. Ya, dibawalah orang tuanya ke Amerika. Wah, di tempat ini mungkin bukan, dia ada satu tempat lah di Amerika, tempat-tempat yang lain ya, mungkin. Dibawalah mereka ke rumah anak tersebut di Amerika, di rumah yang mewah sekali. Ya, di rumah yang bagus sekali, kamarnya banyak sekali. Waduh, orang tuanya senang sekali. Beberapa hari anak-anaknya masih ambil cuti, bawa jalan kiri kanan dan lain sebagainya. Wah, orang tuanya bisa apa? Kamar yang beda dengan kamar di Indonesia, mungkin kamar yang ber-AC, berkarpet dan lain sebagainya. Lengkap sekali rumah tersebut. Tetapi setelah beberapa minggu ya anak-anak itu kembali harus bekerja. Jadi anak-anak itu bekerja, lalu duduklah orang tua itu diam-diam di rumah anak mereka itu. Walaupun rumahnya, tempatnya itu mewah, di perumahan yang mewah. Tapi nggak bisa kemana-mana mereka. Anak-anak mereka itu cuma pulang malam, pergi lagi pagi-pagi, cuma 1-2 jam bertemu dengan anak ayah mereka yang datang, atau ibu mereka yang datang dari Indonesia. Nggak ada waktu mereka bersama-sama. Apa akibatnya orang-orang tua itu seringkali katakan, aduh lebih enak kita di Indonesia. Loh, apanya yang lebih enak? Bukannya tempat anak kalian di Indonesia itu lebih, di Amerika itu lebih mewah, lebih hebat dan lain sebagainya. Aduh, biar begitu, tapi sepi. Ya, nggak bisa ketemu dengan anak-anak. Lebih baik di Indonesia. Menyeberang jalan, menyeberang ke samping rumah, bisa ngobrol dengan tetangga di Amerika. Aduh, siapa tetangganya nggak kenal. Nggak tahu kita dengan tetangga-tetangga itu. Jadi, dimanapun kita berada, biarpun sebegitu hebat tempat tersebut, tetapi kita tidak memiliki seseorang yang mengasihi, menyayangi kita, dan memiliki waktu bersama-sama dengan kita, percuma. Percuma. Tapi di dalam kerajaan surga, Yesus bukan hanya membawa kita ke satu tempat yang lebih indah daripada di dunia, satu tempat yang lebih hebat daripada rumah termewah di dunia sekalipun. Tetapi di dalam kerajaan surga, kita akan bertemu dengan oknum, satu oknum, yang akan selalu bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Yesus tidak akan katakan, oke, saya harus sibuk lagi, saya lagi sibuk ya, oke, nanti ketemu lagi lah 1-2 jam saja nanti di malam hari. Yesus tidak akan pernah berkata begitu. His presence, kehadirannya dalam kerajaan surga itu begitu hebat. Bukan hanya orang tua yang datang ke Amerika, ada orang pasangan suami istri di rumah yang mewah. Tapi rumah yang mewah itu tidak membawakan kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak ada connection. Tidak ada koneksi di antara suami dan istri. Tidak ada koneksi di dalam rumah tangga. Apa akibatnya? Orang katakan percuma rumah mewah tersebut. Tapi di rumah yang mewah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita dalam kerajaan surga, kita memiliki satu oknum, seseorang yang telah menyelamatkan kita, yang mengasihi kita, dan akan terus memperhatikan kita. Kita berada di tempat yang Ia yang sediakan, dan Ia akan datang, dan Ia akan bersama-sama dengan kita. Berikutnya, poin keempat dan terakhir. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kata menyediakan, menyediakan, apa artinya? 2 kali Yohanes 14 ayat 2-3 katakan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Apakah
saat ini surga masih kosong, lalu kemudian Yesus mulai apa? Renovasi mungkin, atau Yesus mulai bangun kamar demi kamar, atau tempat demi tempat bagi kita. Apa arti menyediakan di sini? Oh, mungkin Anda katakan, oh prepare, bahasa Inggrisnya prepare. Oh, jadi saya seringkali kalau orang katakan, oh ada orang dari Indonesia yang mau datang, atau dari mana misalnya mau datang ke Amerika, mau tinggal dengan saya. Oh, iya oke saudara, silakan datang. Tapi nanti kamarnya saya siapkan dulu ya. Saya sediakan dulu kamarnya ya, saya siapkan dulu. Artinya apa? Artinya kamar saya itu berantakan. Ya, makanya saya harus bersih-bersihkan dulu, atau saya perbaiki dulu, atur rapi dulu, supaya tamu-tamu itu datang. Oke, sudah disiapkan bagi para tamu. Apakah ini artinya bahwa surga itu masih berantakan, lalu Yesus tidak pergi ke surga, beres-bereskan dulu surga yang berantakan, atau bangun-bangun sedikit untuk tambah-tambah untuk orang-orang datang? Apa artinya? Yesus menyediakan. Apakah dia mengatur sesuatu yang tadinya tidak teratur? Membangun sesuatu yang tadinya tidak dibangun? Merenovasi sesuatu yang sudah tidak pantas untuk para undangan nantinya datang? Apa artinya? Ya. Nah, Yesus berbicara tentang menyediakan ini dihubungkan dengan kata jalan. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus berbicara tentang jalan ke situ. Dan ayat 6 Yesus katakan apa ya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Jadi yang disediakan oleh Yesus adalah jalan ke tempat yang dia akan siapkan. Dia berbicara tentang apa? Jalan yang dia siapkan. Dan pada saat ini ada dua jalan yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah jalan. Pada saat Yesus ucapkan ini, dia belum mati di kayu salib. Jadi dia sedang berjalan untuk menuju ke salib, untuk menyediakan jalan keselamatan bagi umat-umatnya. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah setelah dia memberikan keselamatan pada saat dia mati di kayu salib, dia juga masih menjadi jalan supaya saudara dan saya yang sudah menerima kebenaran itu tetap berada di dalam kebenaran dan dapat terus-menerus bertahan dalam kebenaran dan terus-menerus dapat masuk ke tempat yang dia sediakan. Dan itulah sebabnya jalan ini, menyediakan jalan itu, menyediakan tempat, itu dalam konteks dia memberikan apa? Apabila telah pergi menyediakan tempat yang disediakan itu melalui jalan yang dia apa? Yang dia berikan itu berbicara tentang yang pertama, segala usaha penyelamatan yang hanya Yesus telah lakukan. Penyelamatannya. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dialah keselamatan itu dengan kata lain. Jadi dia menyediakan tempat, artinya dia menyediakan jalan keselamatan supaya saya dan saudara menerima kasih karunia-Nya. Ya, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun, Kisah 4 ayat 12, selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jalan keselamatan kita bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia yang mana dia telah mati di kayu salib bagi kita. Dialah penyelamat kita. Tapi yang poin berikutnya, jalan tersebut adalah apa? Pada saat yang dia sediakan bagi kita adalah, ini bukan berbicara secara literal. Ya, dia tidak berbicara secara literal kepada Thomas. Pada saat Thomas tanya, Tuhan, jalannya kemana? Kami tidak tahu, Tuhan. Karena Thomas berbicara dari sudut literal, tapi Yesus secara figuratif. Yesus dalam arti bahwa dia sedang memberikan apa? Jaminan keselamatan. Dia memberikan jaminan tempat itu banyak. Dia memberikan jaminan dia akan jemput saudara dan saya. Dia akan memberikan jaminan di tempat itu dia akan selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan sekarang di poin yang keempat ini, dia sedang memberikan jaminan bahwa dia akan memastikan saudara dan saya datang ke tempat tersebut. Tiba di tempat tersebut. Caranya apa? Kita menerima penyelamatan, keselamatan yang dia berikan. Karena hanya melalui dialah jalan keselamatan itu kita peroleh. Yang kedua, dia bukan hanya penyelamat, dia juga adalah pengantara. Kita sudah diselamatkan, tapi setelah kita selamat, kita sudah diselamatkan saat kita menerima Yesus. Tapi kita masih berada dalam dunia yang berdosa, masih jatuh bangun. Tapi dalam jatuh bangun kita, kalau kita mau bangkit terus dan terus bangkit pada saat kita jatuh, ada pengantara yang akan membela kita di hadapan Bapa. Pengantara kita tidak lain adalah siapa? Yesus, ya.
Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil, mereka yang sudah selamat dalam Kisah 4 ayat 12, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ya, kita sudah dikatakan kita telah terpanggil, kita sudah diselamatkan, tapi sebelum Yesus datang kedua kali masih bisa bisa keluar, bisa embang, orang Manado bilang ya. Lari dari kebenaran. Tapi dia akan berusaha menjadi pengantara kita supaya kita dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Itulah sebabnya. Kita lihat di sini 4 hal yang sangat spesifik. Ya, Yesus memiliki tempat yang banyak untuk kita. Yesus sendiri yang akan menjamin saudara untuk dapat tiba di tempat tersebut. Yesus menjamin dia akan selalu bersama-sama dengan Anda di tempat tersebut. Kehadirannya adalah kehadiran yang menyebabkan kita akan selalu memiliki kehidupan yang berbahagia selama-lamanya dalam kerajaan surga. Dan yang keempat adalah apa yang dia telah lakukan dan sedang lakukan sekarang. Bukannya nantinya ya, di tempat tersebut, tapi sekarang. Apa itu? Dia sudah selamatkan saudara dan saya. Dan dia sedang memastikan agar saudara dan saya tetap berada di dalam jalan keselamatan itu. Ya, agar supaya kita dapat menerima bagian kekal yang telah dijanjikan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada mungkin tambahan-tambahan ataupun pertanyaan seperti biasa, ya ada Pendeta Rantung senior orang tua saya, mungkin masih ada sini. Om Rain, ada Pendeta John Medelu juga. Saya harus mempromosikan ya. Kita perlu mendengar suara-suara baru ini saudara-saudara. Jadi pada minggu depan kebetulan kita pas-pas pembahasan kita tentang beristirahat. Jadi saya telah meminta cuti dan saya akan menjalankan hampir 1 minggu. Saya akan mengambil cuti saya. Dan untuk itulah saya ingin promosikan, tapi kita akan memiliki, Jemaat Visdak memiliki penolong yang lain. Nah, seperti ada penolong yang lain yang telah disiapkan, dan Pendeta John Medelu akan memimpin acara kita. Saya ingin kita semua tetap dapat mempelajari firman Tuhan itu, karena kita memiliki seorang penolong yang lain. Pendeta John Medelu yang akan memimpin juga pembahasan kita sepanjang minggu yang akan datang. Baik, saudara sekalian, silakan. Ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan dari Pendeta Medelu, dari Pendeta ayah saya, Pendeta Rantung senior, atau Pendeta Rain, silakan. Papi tidak ada? No. Pendeta Medelu mungkin tidak ada. Om Rain, silakan Om Rain. Saya serindu mendengarkan suara Om Rain. Sudah cukup lengkap, Pendeta Stephen. Sangat menyentuh. Terima kasih. Terima kasih Om. Ada lagi mungkin Pendeta Masih, mungkin saudara lainnya, ketua Jemaat Visdak, saya lihat ketua Tilaar, ketua lelaki, silakan jika ada. Mungkin mau tambah sedikit, mau sampaikan. Silakan. Tadi ada bilang mengenai orang-orang datang di Amerika urus visa. Memang visa. Tapi jangan lupa, sekalipun sudah dapat visa belum tentu boleh masuk Amerika. Banyak orang sudah ada visa sampai di airport dapat pulang. Tentu masih ada lagi persyaratan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk masuk di tempat yang Tuhan sediakan. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, ada lagi? Saudara sekalian, jika tidak, Pendeta Masih, silakan. Pendeta, jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Jelas, Sir. Oke, puji Tuhan. Luar biasa, Sir. Puji Tuhan. Oke, silakan. Artinya Tuhan tidak katakan tentu saja pertanyaannya apakah kita bersalah kalau kita khawatir ataupun gelisah, ya. Tentu saja yang poin pertama Tuhan anjurkan agar kita jangan gelisah, ya. Dan dia minta agar kita percaya, ya, agar kita tetap percaya. Nah, tentu saja kita bisa melihat bahwa kegelisahan itu adalah bagian natural dari seluruh umat manusia yang bergumul, ya.
dari seluruh umat manusia yang bergumul. Bahkan mungkin Yesus sendiri dapat saya katakan mengalami kegelisahan, tapi itu bukan kegelisahan karena dia tidak beriman, dia tidak percaya, tapi dia mewakili kegelisahan umat manusia pada saat dia berkata, pada saat dia disalibkan, biarlah cawan ini apa? Pada saat dia berdoa, biarlah cawan, bukan disalib ya, pada saat dia berdoa, biarlah cawan ini apa? Berlalu daripadaku. Ya, pada saat dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu. Atau disuruh di dalam disalib sekalipun, dia juga berkata, Allahku, 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 mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi bukan karena dia tidak percaya, tetapi karena dia mewakili suara manusia, suara umat manusia. Jadi Allah bersimpati dengan apa? Kekhawatiran kita. Allah tahu itu adalah satu bagian dari umat manusia yang diombang-ambingkan, yang harus mengambil keputusan. Kita apa? Kita gelisah oleh sebab apa? Mungkin hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat apa? Kita menjadi lemah. Ya. Tetapi kita lihat Yesus apa? Tahu kita gelisah dan Yesus tidak mau kita gelisah. Yesus kadang-kadang mengecam orang-orang seperti murid-muridnya yang takut pada saat mereka berada di tengah topan, lalu Yesus menegur mereka. Yesus menegur mereka ya. Yesus tidak mau kita apa? Kita menjadi gelisah dan tidak percaya. Dia mau agar kita percaya. Tetapi sekali lagi, walaupun itu bukan suatu hal, berada di luar iman adalah sesuatu hal yang dapat menjadi bahaya kalau itu terus-menerus menjadi apa? Karena kalau kita terus-menerus gelisah dan putus asa, akhirnya kita tidak mau datang kepada Dia. Itu tentunya tidak diinginkan oleh Yesus. Tapi pada saat kita gelisah, Dia mau kita apa? Datang, berserah, berharap dan berserah kepadanya. Dan Dia bersimpati. Dia tidak saya tidak katakan apa ya? Dengan kata lain, kalau saya katakan kegelisahan yang terus-menerus yang menyebabkan kita tidak datang kepada Yesus, itu berarti kita tidak sedang mendengar bisikan Roh Kudus. Bisikan Roh Kudus katakan apa? Saudara, Anda terantuk, Anda terus-menerus dalam keadaan gelisah, datang kepada Yesus. Dan kalau kita dengar, maka kita akan mendapatkan kekuatan surga. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya. Ya. Baik, ada juga lagi mungkin pertanyaan lainnya, Dek? Jika tidak ada, kita akan masuk. Jika tidak ada lagi, kita masuk ke bagian yang kedua ya. Permohonan-permohonan doa kita. Mungkin ada yang mau dapat disampaikan dari Zoom yang dapat saya lihat tentang permohonan-permohonan doa kita, silakan. Ada keluarga yang berduka ya, keluarga saya lihat dari ini ya, keluarga Pendeta Asnawi Hutagalung. Ini keluarga ya. Ini Pendeta Asnawi Hutagalung ini yang berduka atau dalam keadaan sakit? Asnawi Hutagalung Menawan, maksudnya keluarga Hutagalung Menawan atau maksudnya bagaimana? Ini Iya, yang meninggal pendeta. Oh, Pendeta Asnawi Hutagalung yang meninggal. Iya, iya. Oh, dan juga tentunya keluarga Manawan, yang Ibu Manawan yang istrinya punya tante. Ya, oke. Jadi ini dua keluarga yang berbeda ya, bukan keluarga Hutagalung Manawan. Oh, Ya, ya. Jadi dia punya pendeta Hutagalungnya yang meninggal, istrinya Manawan. Oh, oke. Terima kasih banyak. Karena kita juga ada keluarga Manawan yang berduka juga saat ini ya, ini ya. Iya, itu yang Iin punya. Iya. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Dari Zoom? Jika tidak ada dari Zoom, mungkin dari live stream, Dek, silakan. Oke. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, jika tidak ada lagi yang akan disampaikan sehubungan dengan permohonan-permohonan doa kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami datang padamu, kami mengucapkan syukur karena Engkau mengajak kami semua untuk tidak gelisah, untuk tidak cemas dengan keadaan-keadaan yang terjadi dalam dunia ini seperti COVID-19 yang terus merajalela.
tapi kami tetap memiliki kepercayaan. Ya, Tuhan dapat memberikan kelepasan kepada kami sekarang dalam menghadapi COVID, ataupun jika ada saudara-saudara kami seperti yang dalam kedukaan-kedukaan yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Dan kami tetap memiliki satu keyakinan oleh sebab kepastian, ya, jaminan-jaminan yang Tuhan sudah berikan, tempat yang begitu banyak yang Tuhan sudah siapkan, yang mana Engkau akan memastikan kami berada di tempat tersebut pada saat Engkau datang dan menjemput kami. Dan pada saat kami berada di tempat di mana Engkau berada, kami merasakan kehadiran-Mu yang selalu akan menyertai kami. Dan kehadiran-Mu saja Tuhan, itulah kehadiran damai tersebut. Dan bukan itu saja Tuhan, kami ingin bersyukur. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu oleh sebab usaha keselamatan yang telah Engkau lakukan bagi kami. Dan perantaraanmu yang saat ini sedang memberikan satu kepastian bahwa kami tidak sendirian dalam perjalanan kehidupan iman kami. Engkau akan membawa kami ke tempat tersebut. Kami berdoa Tuhan, kiranya penghiburan-penghiburan ini bukan hanya berlaku kepada kami yang dalam masalah-masalah kehidupan saat ini, tapi juga kehidupan menjadi satu penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Keluarga Pendeta Asnawi, keluarga Tegalong Manawan yang berduka cita pada saat ini. Oleh sebab pendeta yang Tuhan sudah izinkan untuk, Pendeta Asnawi yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan kesedihan, perkataan-perkataan kesedihan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta yang berduka pada saat ini. Juga demikian Pendeta Simorangkir, Ibu Pendeta Simorangkir. Tuhan, biarlah Engkau mendengar dan memberikan penghiburan tersebut. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memberikan satu jaminan seperti yang kami pelajari, bahwa Engkau memastikan mereka akan dapat kembali bertemu dengan kekasih-kekasih mereka. Biarlah keyakinan ini akan terus menjadi bahagian keluarga-keluarga yang berduka. Juga keluarga Manawan yang berduka Tuhan pada saat ini. Oleh sebab istri juga yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan-kekuatan ini dapat menjadi bahagian umat-umat Tuhan yang sedang bergumul juga dengan penyakit-penyakit mereka. Dengan keberadaan kehidupan mereka. Mereka yang bukan hanya ditinggalkan oleh kekasih yang sedang beristirahat dalam Tuhan, tapi mungkin ada di antara kami yang sedang ditinggalkan oleh suami atau istri mereka. Dengarkanlah Tuhan. Biarlah Tuhan yang sudah menjanjikan penyertaan-Mu bagi mereka, memberikan satu kepastian bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau akan bersama-sama dengan mereka sekarang dan nantinya juga di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan bersama-sama dengan Pendeta Kasenda yang mendoakan Oma Kasenda Malingkas dalam keadaan sakit. Jamahlah dia Tuhan. Biarlah kesembuhan dari surga dapat menjadi bagian Oma Kasenda Malingkas, menjadi sukacita bagi keluarga Pendeta Leri Kasenda Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang mendoakan keluarga mereka dalam keadaan sakit. Kami ingin mendoakan Bapak Sahat Hutasoid Tuhan. Dalam proses pemulihan, Tuhan sertailah dia. Bersama-sama dengan Saudari Iin Nainggolan, kami ingin terus berdoa bagi Saudara Doni Sains Solar. Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang pasti kepada Saudara Doni, sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk terus-menerus menjadi saluran berkat Tuhan kepada siapa saja yang dapat dia layani. Dan dengan kesembuhannya Tuhan, kami semua dapat bersyukur, memuji, dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga bersama-sama dengan Ibu Ice, kami berdoa bagi anaknya, Saudara Ronald yang dalam proses pemulihan, dan juga bagi Jonah, dengan agar supaya dia dapat membawa dirinya dan keluarganya kembali dekat kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang sudah berbakti bersama-sama pada saat ini. Secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi Pendeta John Medelu, yang akan menjadi saluran berkat Tuhan di minggu yang mendatang. Saat ini masih mengalami sedikit gangguan kesehatan, batuk-batuk. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kepadanya kekuatan, kesehatan. Sehingga pada saat dia membagikan firman-Mu nanti Tuhan, firman itu bukan hanya menguatkan kami semua, tapi lebih daripada itu akan juga memberikan kekuatan kepada Pendeta John Medelu. Kuatkanlah dia Tuhan, berikanlah kesembuhan yang pasti dari surga yang dapat menjadi bagiannya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang membawakan
silent request mereka. Bagi keluarga Rondonu Rantung, Tuhan, dengan kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan akan selalu menyertai mereka. Usaha-usaha dari adiknya untuk datang ke Amerika, kami berdoa kiranya Saudara Arnold dan Saudari Nonce akan tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan akan menyertai juga Om Wellem dan keluarganya di Amerika. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama dengan Saudari Eti yang selalu mendoakan keluarga besar Sumanti di mana saja mereka berada, khususnya kakak yang berada di California. Biarlah Tuhan selalu menjamah mereka, memberikan kekuatan. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada Eti, dan biarlah kekuatan ini dapat terus menjadi bagian keluarganya yang ada di mana saja, Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Eli Cherry di Colorado dengan silent request-nya. Kami berdoa Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan telah membantu menuntun kehidupan Ibu Eli Cherry di waktu-waktu yang lalu. Kami berdoa kiranya tuntunan yang sama akan terus menjadi bagian Saudari Eli Cherry di Colorado. Mendengar jawaban, memberikan jawaban atas permohonan-permohonan doanya. Kami juga berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin Lalaki dengan permohonan-permohonan mereka. Tuhan dengarkan. Demikian juga dengan Evi dan Angel yang selalu mendoakan Ibu Mika Risakota dan keluarga mereka. Dengarkanlah Tuhan. Kami terus berdoa bagi Tante Yeni Peluan. Kami ingin terus mendoakan Om Johan Tambun, Bapak Alden Sihotang, Ibu Pendeta Paruntu, dan saudara-saudara kami lainnya, Daniel Sitanggang. Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu menjaga mereka, memberikan kekuatan. Dan khususnya hamba-Mu ingin mendoakan Om Monika di Colorado. Kiranya kesembuhan yang sempurna dapat menjadi bagian Om Monika, Tuhan, sehingga bukan hanya anak-anaknya, Saudari Ellen dan Alvin bersuka cita dengan keluarga mereka lainnya, tapi Om, Tante, anak-anak dan cucu-cucu akan bersuka cita oleh sebab kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Om Monika yang dalam proses penyembuhan saat ini. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama dengan baik melalui Zoom dan juga melalui live stream. Sertailah kami semua Tuhan. Biarlah hamba tidak sempat sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Engkau melihat kami semua yang sudah datang berbakti. Biarlah kekuatan surga dapat menjadi bagian kami, menjadi bagian orang-orang tua kami, ayah, ibu hamba-Mu, papi dan mami, Om Rain, Tante Evelyn, dapat menjadi bagian keluarga kami semua masing-masing, Bapak dan Ibu Siregar, Bapak dan Ibu Nenggolan, dan semua yang sudah berbakti bersama-sama. Biarlah Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab doa-doa kami, karena segala permohonan ini Tuhan telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai selalu kita. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua di mana saja kita berada.